Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salawatullahi wa salamuhu ala khairil anamil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pendengar sentul mengaji yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat yang dicontohkan oleh salaful ummah kepada kita, ada nasihat yang dinukilkan oleh Imam Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab Al-Mustadraknya, perkataan dari seorang tabi'in, Abu Ishaq Amr ibn Ubaid As-Sabi'i. Beliau mengatakan, Ya ma'asyiras syabab, ma ya ma'asyiras syabab, igtanimu. Wahai anak-anak muda, hendaklah kalian pandai bercocok tanam, kalian pandai memanfaatkan waktu kalian. Hendaklah kalian mengisi waktu-waktu kalian dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Kemudian beliau menceritakan tentang bagaimana kebiasaan beliau sebagai tasjid, sebagai motivasi, penyemangat bagi anak-anak muda, sehingga Imam Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab Mustadraknya mengatakan maksudnya rahimallah Amr ibn Ubaid dan yang satu lagi yang kita akan nukilkan, Amr ibn Maimun Al-Audi, karena mereka menceritakan kepada anak muda tentang amal mereka untuk memotivasinya. Dan ini di antara cara orang tua memotivasi anak-anaknya. Dia katakan, qallama tamurru alayya lailatun, jarang sekali datang melewati malam-malam bagiku kecuali aku membaca 1000-an ayat. Mufassir mengatakan bahwasanya para ulama mengatakan maksudnya maknanya adalah tapi banyaknya. Makna yang lain menunjukkan bahwasanya beliau punya kebiasaan mengkhatamkan Al-Quran setiap pekan. Karena Al-Quran itu lebih kurang 6.000-an ayat lebih, dan kebiasaan beliau mengatakan setiap pekan, dan dia ada kebiasaan orang soleh. Beliau katakan jarang sekali lewat malam-malamku kecuali aku membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala 1000-an ayat, dan bahkan aku membaca wa inni la aqra al-baqarah fi rakaah, satu rakaat aku bisa membaca Al-Baqarah. Ini menunjukkan beliau terbiasa membaca salat qiyamul lail dengan waktu yang panjang, dan itu juga kebiasaan orang-orang soleh. Kita mungkin biasanya di Ramadan mencobanya, dan beliau terbiasa setiap harinya, masya Allah. Ini menunjukkan tabi'in yang luar biasa. Wa inni la asumu ashhurul hurum, aku terbiasa berpuasa di hari-hari di bulan-bulan yang haram. Bulan haram itu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di 4 bulan ini bulan-bulan yang disunnahkan memperbanyak ketaatan. Dzulqa'dah di hadapan kita disunnahkan untuk memperbanyak ketaatan. Di Dzulhijjah terutama 10 hari pertama, kemudian di Muharram ada 10 hari pertama atau hari ke-10-nya atau 9-10-nya atau 10-11-nya, dan di bulan Rajab menjelang datangnya Ramadan, waktu-waktu di mana beliau terbiasa berpuasa dengan banyak. Dan aku terbiasa puasa 3 hari setiap bulannya. Kemudian beliau mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha, bahwasanya nikmat Allah itu hendaklah disampaikan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau bukan sedang meriakkan amalnya, bukan. Dia ingin memotivasi anak muda bahwasanya saya yang sudah beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala usia agak panjang. Wafat di 100-an tahun, 100 lebih hijrah. Dilahirkan tahun 30 hijrah, 32 hijrah begitu. Beliau menceritakan tentang amalnya. Begitu juga yang disampaikan oleh Abdullah Amr ibn Maimun Al-Audi. Beliau mengatakan bahwasanya laqad razaqani Allah al-bariyah fi minas shalah. Beliau ceritakan kepada anaknya, alhamdulillah malam tadi bapak bisa kerjakan salat begini, untuk menyemangati anaknya. Bahwasanya kami yang tua saja yang sakit ini, yang berat ini beramal ini enggak berhenti.
Dinukilkan perkataan Sa'id ibn Musayyib, maksudnya beliau mengatakan kepada anak putrinya, sungguhnya ayah ini memperbanyak salat, memperbanyak ibadah demi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kalian. Ini teladan dari orang-orang terdahulu, bagaimana mereka memotivasi anak-anaknya agar anak-anaknya punya gambaran begitu cara orang tua mereka membesarkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbanyak ketaatan di waktu muda adalah di antara kebiasaan orang-orang saleh. Bahkan satu di antara 7 kelompok manusia yang Allah lindungi nanti di yaumil qiyamah, bukankah mereka yang syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh kembang hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita anak-anak muda menjadi orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kita anak keturunan. Generasi setelah kita adalah generasi-generasi yang terbiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, agar rumah-rumah tangga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, keluarga kita adalah keluarga yang seperti dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, masabih al-zulm, cahaya bagi kegelapan. Anak-anak muda ini, Anda kalau kita memiliki anak-anak muda usia, sayangan kan udah remaja, masih kecil saja, belasan tahun tuh, apalagi remaja, karena kita tahu usia remaja usia yang berat bagi mereka. Andaikan mereka bisa mengendalikan diri mereka untuk melakukan ketaatan di masa remaja, alangkah indahnya itu. Anda punya anak remaja yang rutin mentaati Allah Subhanahu wa taala, ketika dipanggil di masjid mereka datang, ketika waktunya tilawah mereka tilawah, tidak mereka selesaikan salat 5 waktu kecuali setelahnya mereka tilawah. Mereka memperbanyak doa untuk kedua orang tua mereka. Mereka memperbanyak doa untuk kebaikan mereka di dunia dan akhirat mereka. Ini anak-anak muda yang kita harapkan dari mereka lah kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbaiki umat ini. Melalui tangan-tangan mereka lah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafah ala minhajid nubuwah, kepemimpinan umat, kepemimpinan kaum secara keseluruhan ini di bawah sinaran cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang benar, itu akan kita dapatkan. Maka optimislah wahai anak muda, berikan semangat kepada mereka wahai orang tua, agar mereka selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat kita pada pagi hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.